Oke, teman-teman, selamat datang di materi terbaru di Akademi Jago Jualan. Saat ini kita akan belajar tentang satu materi yang penting banget, terutama buat teman-teman yang berbisnis jualan online. Offline juga bisa, tapi offline kebanyakan untuk kejar traffic, datang ke toko. Tapi kalau untuk jualan online, fokusnya adalah perbesar leads atau calon prospek. Nah, hari ini saya kedatangan dengan teman-teman agen-agen jagoan-jagoan jualan. Itu di grup reseller Ethnovate, ada grup coaching juga. Nah, saya datang dengan banyak teman-teman di sini, dan kali ini saya akan membahas satu materi bagus banget. Judulnya adalah perbanyak leads modal konsisten. Perbanyak leads modal konsisten. Oke, kenapa saya ingin share materi ini? Karena banyak sekali teman-teman yang jualan online, mereka jualan membabi buta, mereka jualan kenceng banget, mereka posting jualan tiap hari di FB-nya, di WhatsApp-nya, di BBM-nya, di mana-mana, tetapi closing-nya sedikit. Pas dicek sebenarnya bukan karena copywriting-nya jelek, pas dicek bukan karena teknik closing-nya jelek, pas dicek bukan karena produknya nggak bagus, cuma karena ini dia, leads-nya sedikit. Mas, leads itu apa ya? Leads, saya kasih tahu ya. Leads adalah calon pembeli atau calon prospek. Leads adalah calon pembeli atau calon prospek. Nah, PR-nya adalah kalau kita mau jualannya gede, maka yang diperbesar adalah leads-nya. Jangan jualannya yang makin banyak. Kalau leads sedikit, maka jualannya bakal nggak banyak. Kalau lead sedikit. Nah, konsisten apa, Mas? Saya mau kasih dua variabel, leads dan konsisten. Konsisten ada yang bilang disiplin, yes, boleh. Ada yang bilang rajin, boleh. Kalau menurut saya konsisten, ya konsisten. Konsisten itu dilakukan berulang-ulang. Bahkan kalau saya bilang konsisten itu adalah yang paling gampang ya. Definisi konsisten adalah setiap hari. Setiap hari. Oke, teman-teman boleh catat dulu. Oke, kebayang teman-teman, intinya adalah kalau mau jualannya kenceng, harus leads-nya gede dan konsisten. Tanpa kedua hal ini, jualan kita nggak akan kenceng. Nah, Akademi Jago Jualan itu sebenarnya konsepnya sederhana. Saya menceritakan apa yang saya lakukan, saya nggak akan ceritakan apa yang saya nggak lakukan. Bahkan, kalau teman-teman ngeh di buku saya yang terakhir, 10 juta per bulan dari FB, saya hanya menggunakan teknik yang nggak pakai tools. Nggak pakai software. Saya cuma modal konsisten. Dan saya akan cerita mulai dari awal tentang konsisten. Saya akan masuk ke leads. Oke, mulai dari konsisten. Kebayang ya teman-teman ya, intinya adalah leads-nya harus gede dan konsistennya harus dilakukan berulang-ulang. Saya akan coba paparkan satu poin yang sederhana. Ketika teman-teman nantinya berjualan online, teman-teman harus gedein yang namanya leads. Kalau leads-nya nggak gede, kalau leads-nya sedikit, prinsipnya adalah jualannya jelek. Itu pasti. Kalau teman-teman nggak konsisten, prinsipnya, closing-nya, kalau saya pakai bahasa yang sederhana, angot-angotan. Teman-teman tahu angot-angotan? Angot-angotan itu kadang ada, kadang enggak. Anget-anget anget-anget tai ayam ya. Kadang ada, kadang enggak. Karena kita nggak konsisten. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang saya akan bahas filosofi dari konsisten dulu. Konsisten berbicara mengenai cara kita melakukan sesuatu. Cara kita melakukan sesuatu. Yang saya lakukan ketika saya memperbesar bisnis saya di Ethnovate. Ini bocorannya ya teman-teman. Ini teman-teman juga lihat bocoran yang saya lakukan. Bocorannya, saya memperbesar leads. Saya memperbesar leads, calon prospek, calon pembeli. Leads-nya mana aja, Mas Hermas? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya punya leads di Twitter. Saya punya leads di FB. Saya punya leads di WhatsApp. Saya punya leads di BBM. Teman-teman, BBM saya ada 31.000 kontak. 22 pin BB full kontak semua. Tapi udah nggak ada. BB-nya udah punah. BB-nya udah punah ya.
Twitter masih, tapi nggak sekencang dulu, teman-teman paham ya. Twitter udah nggak sekencang dulu. Twitter saya ada 650.000 follower, organik, nggak pakai aneh-aneh, nggak pakai tulis-tulisan. Tapi saya nggak jalanin. Kenapa? Karena Twitter udah turun. Oke, tapi saya pakai multi sosial media. Saya pakai Instagram juga ada 11 ribuan. Tapi saya mau tekanin di sini. FB, WhatsApp. Saya hanya fokus kedua ini aja. Closingnya bisa kencang banget. Ini namanya leads. Ini namanya leads. Ethnovet punya 3 divisi. Ada Ethnomart, ada Web Practice, ada Ethnostore. Oke, saya bisa punya total semuanya hampir 1.500 reseller dalam waktu kurang dari 2 tahun, bahkan 1.000-nya saya bisa grab dalam waktu kurang dari 4 bulan, hanya karena saya punya leads-nya banyak. Kebayang? Kebayang teman-teman? Punya leads-nya banyak. Nah, pertanyaan kedua, Mas Hermas, gimana cara gedein leads? Mas Hermas, bagaimana cara gedein FB? Mas Hermas, gimana cara gedein WhatsApp? Maka, saya harus tekankan satu poin penting kalau mau gedein leads, konsisten. Konsisten bagaimana, Mas? Kita masuk ke bahasan berikutnya. Konsisten yang bagaimana? Oke. Konsisten leads. Saya bagi dalam beberapa poin. Konsisten yang pertama, teman-teman mulai belajar untuk posting. Konsisten posting di mana? Di FB. Saya fokus ke teman-teman 2 hal aja dulu. Jangan pusing-pusing Telegram, Instagram. Fokus dulu ke 2 hal yang paling banyak dipakai, yang atau masalnya paling banyak, masanya paling banyak. Kenapa? Kecuali teman-teman punya tim. Saya punya 30 orang masih fokus cuma FB sama WA doang. Kebayang nggak? Banyak orang, saya buka Telegram, saya bikin Instagram, saya punya ini, bikin apa tuh yang baru, ada Vine, ada yang lain atau boleh. Tapi kalau teman-teman masih ngerjain sendiri, pusing beneran. Pusing. Belum jawab SMS, belum jawab calling. Belum jawab kalau misalnya ada PO baru, PO buku baru. Nah, FB, WhatsApp aja dulu. Posting. Kenapa? Ketika teman-teman konsisten posting, yang pasti postingnya bermanfaat ya. Orang-orang akan mau join, menjadi friend Anda, menjadi daftar kontak WhatsApp Anda. Kebayang? Karena konsisten posting. Yang kedua, setelah konsisten posting, konsisten interaksi. Kalau misalnya ada yang posting, kalau misalnya ada yang reply di komen, di klik like, di komen, di reply. Kenapa? Karena inilah SEO FB. Saya harus bilang, Mas, bagaimana postingan kita bisa ngangkat ke timeline atas? Simple. Kalau ada postingan, ada yang reply, komen balik. Ada yang komen, klik like. Setiap ada yang klik like, itu keangkat timelinenya. Itu algoritma Facebook. Oke. Perbanyak leads, modal konsisten. Oke. Yang ketiga, kalau postingnya udah banyak, interaksinya udah banyak, nah, langkah berikutnya adalah teman-teman harus grab mereka masuk database. Nah, ini dia. Seringkali, kalau udah punya FB banyak, postingnya udah rutin, interaksi rutin, kita lupa simpan mereka. Suatu saat nih, jangan sampai terjadi ya, FB kita kenapa-kenapa, WhatsApp kita kenapa-kenapa, kita nggak punya database mereka. Nggak punya database. Mas, database itu apa sih, Mas? Database adalah data kontak yang kita simpan, sehingga kita bisa menghubungi mereka lagi. Database apa saja? Pertama, nomor handphone. Yang kedua, alamat email. Ini aja, nomor handphone, alamat email. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa dapat database mereka? Simple. Ketika teman-teman sudah punya banyak friend, teman-teman sudah melakukan interaksi, teman-teman bisa minta data kontak mereka. Caranya adalah gini. Teman-teman kan baca buku ya? Cara paling gampang adalah ringkas bukunya, bikin e-book. Pernah ada yang lihat orang bikin e-book yang gampang kayak gimana sih? Yang gampang adalah baca buku, diringkas, minta izin aja.
e-book ini saya ambil dari sumber, nggak masalah. Nanti buku-buku saya itu nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Teman-teman, saya mau bagiin e-book tentang cara praktik jualan laris, atau saya bikin e-book tentang reseller jago jualan. Yang mau. Yang mau jangan lupa ya WhatsApp simpan database-nya. WhatsApp simpan database-nya. WhatsApp nama, HP, email, simpan database-nya. Masuk dalam sehari yang masuk 50 sampai 100. Saya kalau sekali masuk 800. Teman-teman, 50 aja sehari itu cukup. Bayangin kalau kita bisa bikin 3 sampai 4 kali, kita bisa dapat 1.200 minimal per bulan. Buat apa mas database yang banyak? Ini. Buat apa ini yang banyak? Ini. Leads-nya banyak. Nanti kalau ini udah banyak, kita bisa rekrut macam-macam. Mau di closingin buat jualan, mau jadiin reseller. Kebayang? Kuncinya adalah leads dan konsisten. Leads, konsisten. Ini konsisten. Ini konsisten. Berapa kali, berapa lama, berapa harus kita posting setiap hari. Postingnya bagaimana mas? Nanti saya bahas di materi Akademi Jago Jualan berikutnya tentang membangun kolam prospek di Facebook. Tapi intinya adalah teman-teman harus konsisten. Yang kedua, konsisten menghasilkan leads. Oke, konsisten menghasilkan leads. Konsisten menghasilkan leads. Saya akan membahas tentang leads. Oke. Calon pembeli itu konsepnya seperti ini. Set. Oke, kebayang ya. Ini namanya funnel, teman-teman. Ini namanya funnel. Ini calon pembeli. Ini pembeli. Ini reseller. Oke. Bayang ya kalau teman-teman. Ini calon pembeli, ini pembeli, ini reseller. Jadi, kalau kita mau gedein pembeli, maka yang harus digedein yang mana? Calon pembeli, leads yang digedein. Kalau kita mau gedein reseller, maka kita gedein pembeli. Bisa nggak dari calon pembeli jadi reseller? Bisa. Tapi kalau saran saya jangan. Kenapa? Kalau reseller bukan pembeli, dia menjual sesuatu, dia nggak ngalamin. Pas ditanyain orang, lu udah baca bukunya belum? Atau misalnya apa? Belum. Kecuali kita ngomong gampang, masih PO, itu aman. Kalau bukan PO ditanya, lu udah baca belum? Udah, covernya udah. Kata pengantarnya udah. Tapi kebayang ini, kalau kita konsisten, maka gedein ini. Kalau ininya gede, untuk pindah ke sini ini nggak susah. Tinggal tambahin teknik copywriting, tinggal tambahin teknik closingnya. Kalau misalnya ini udah gede, pembeli harus kita bikinkan database-nya. Nah, semua pembeli kita, nih penting buat teman-teman ya. Nih, pembeli itu dicatat kontaknya. Jangan pernah enggak. Catat. Semua pembeli dicatat kontaknya. Bahkan yang di PHP-in ke kita. Pembeli PHP juga catat. PHP adalah closing yang tertunda. Beneran? Bener ya? Iya bener, PHP adalah closing yang tertunda. Saya harus bilang gini ya, PHP adalah closing yang tertunda. Closing yang belum closing ya pastilah ya. Ya closing loh. Tapi ingat, yang namanya PHP kan mereka gini, Mas aku mau beli bukunya dong. Kita kirim data kontaknya dulu gini, nanti kita akan follow up. Terus tiba-tiba tanpa hujan, tanpa badai, di reply, nggak ada reply, nggak ada yang komen, nggak ada yang respon, cuma di read doang. Itu ya closing yang tertunda. Tapi ingat, nggak apa-apa, itu leads, tetap calon pembeli. Saya punya banyak data leads, itu harta. Nah, leads adalah harta. Database kita adalah harta, harta karun. Kalau teman-teman punya handphone, kontak teman-teman ada 3.000, harta teman-teman ada 3.000. Kita bisa gali. Kebayang? Itu namanya leads. Nah, kalau kita mau gedein pembeli, gedein leads-nya. Kalau kita mau gedein reseller, gedein pembelinya. Kebayang ya? Jadi kalau mau gedein leads-nya bagaimana? Konsisten. Konsisten bagaimana Mas Hermas? Tadi, posting, interaksi, sharing. Kenapa? Seringkali orang baru mau join ketika kita kasih giving sesuatu. Makanya dibilangnya sharing-sharing dahulu, baru selling-selling kemudian. Itu teknik apa sih Mas? Itu teknik dari siapa sih? Dari siapa? No, itu teknik yang paling sederhana dari pertama kali selling diciptakan. Ada namanya satu teknik, bagus banget dari
bukunya Robert Cialdini, dia bilang begini, ada satu konsep yang namanya konsepnya resiprokal. Resiprokal itu hubungan timbal balik. Resiprokal itu timbal balik. Hubungan timbal balik adalah ketika saya kasih sesuatu ke teman-teman, saya nggak perlu paksa teman-teman, teman-teman akan respon balik. Tapi fokusnya adalah ini. Gedein leads, gedein pembeli, gedein reseller. Kita mulai masuk di Akademi Jago Jualan, kita mulai masuk bahasan teknis. Tetapi saya akan menyimpulkan, kalau ini udah bahasan teknis, saya akan menyimpulkan dari bahasan kita yang sederhana adalah bagaimana perbanyak leads, bagaimana perbanyak calon pembeli, modalnya cuma konsisten, leads bisa besar karena konsisten. Ketika teman-teman nggak konsisten posting, nggak konsisten sharing, nggak konsisten interaksi, nggak konsisten gedein postingan, nggak gedein akun, teman-teman leads-nya bakal kecil. Konsepnya kayak teman-teman punya gelas, tahu ya? Konsepnya gelas. Ini kalau kita mau jualan, konsumen tuh kayak air. Kita jualan, udah habis, yang ini udah beli, 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 ini udah beli. Oke, kita nggak pernah ngisi. Bayang ya, leads-nya nggak pernah ngisi. Kalau bahasa simpelnya adalah kolam prospek ya. Kita nggak pernah ngisi. Jadi lama-lama habis. Lama-lama habis. Saya punya pengalaman teman-teman, saya punya banyak pin BB. Nah, pin BB-nya udah saya posting jualan, terus-menerus jualan. Apa yang terjadi? Oh, semua udah beli web praktis. Habis. Kebayang nggak? Habis. Ketika habis, apa yang terjadi ketika saya mau prospek? Jawabannya? Saya udah beli. Ketika saya mau prospek, jawabannya saya sudah punya. Sehingga akhirnya habis. Yang paling parah, yuk gabung jadi reseller. Kan saya juga dari reseller, mas. Habis prospeknya, betul nggak? Prospeknya habis. Maka solusinya apa? Gedein leads, gedein calon beli. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Kalau kita mau perbanyak leads sampai ribuan leads, kalau kita nggak konsisten, nggak akan terjadi. Kalau kita mau gedein closing, kalau kita mau jual online-nya kenceng, tapi kita nggak konsisten, nggak akan terjadi. Kalau kita nggak punya leads yang banyak, nggak akan terjadi. Itu cuma mimpi. Jangan sampai kita cuma mimpi pengen kayak Masta ini, Masta itu, punya closingnya banyak. Nggak cuma 10 juta per bulan, tapi 10 juta per hari. Tapi nggak konsisten, nggak mau gedein leads. Maka itu cuma mimpi. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Materi Akademi Jago Jualan kali ini adalah perhatiin baik-baik. Ada korelasi antara leads dan konsisten. Kalau teman-teman nggak konsisten, maka leads kecil. Kalau leadsnya kecil, konsep yang tadi. Kalau leadsnya kecil, maka customer sedikit. Kalau customer sedikit, yang mau join jadi reseller kita nggak akan banyak. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Kalau mau gedein leads, gedein prospek, maka harus konsisten. Kalau kita mau gedein jualannya, maka harus gedein leads-nya. Kalau kita mau kenceng jualannya, maka harus konsisten memperbesar leads. Oke? Maju terus teman-teman, praktekkan, lakukan dengan konsisten, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa kontak ke Facebook saya. Terima kasih, maju terus, tunggu materi berikutnya.